Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan saya Gaby Maulida Nurdin selaku Ketua Pengusul dari Universitas Sulawesi Barat. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal yang kami ajukan pada Kedereka dengan judul Penguatan Produksi Mokaf Modified Cassava Flour CV Mandarfood melalui Purwarupa Smart Dome berbasis PLTS. Kami bekerja sama dengan mitra CV Mandarfood yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan komposisi PT Pengusul yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi negeri. Tematik khusus Reka Cipta ini yaitu ekonomi digital dengan skema A3. CV Mandarfood yang merupakan industri yang bergerak di bidang pangan, khususnya tepung mokaf, di mana tepung mokaf itu sendiri adalah tepung yang berbahan dasar singkong dengan proses fermentasi yang melibatkan bakteri asam laktat. Jadi mitra ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun dan memiliki omset kurang lebih 60 juta per bulannya. Namun mitra masih memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi khususnya pada pasca panen maupun strategi pemasaran. Di antara permasalahan tersebut diantaranya belum tersedianya starter bakteri yang terstandarisasi. Pada saat ini mitra itu menggunakan starter mokaf dari supplier dengan harga beli 100.000 per kilonya dengan kebutuhan 35 kilo per bulan. Tentunya ini akan meningkatkan biaya produksi, kemudian akan ada ketergantungan pada supplier dan menurunnya inovasi dari mitra untuk mengembangkan starter secara mandiri. Kemudian permasalahan kedua yaitu teknik pengeringan chip singkong masih secara konvensional. Pada saat ini, mitra mengeringkan chip singkongnya dengan bantuan matahari kurang lebih 3-4 hari. Namun, pada musim penghujan seperti saat ini itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi hingga 7-10 hari. Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat menyebabkan kerusakan maupun pembusukan produk yang dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi mikroba. Yang ketiga, yaitu belum adanya diversifikasi dan fortifikasi produk. Saat ini tepung mokaf yang diedarkan adalah tepung mokaf dalam bentuk powder dan belum adanya fortifikasi atau tambahan kandungan gizi dan pengembangan untuk diversifikasi produknya. Nah, kalau ini tidak dilakukan untuk fortifikasi, bisa saja itu dapat menurunkan minat beli masyarakat. Sehingga perlu adanya alternatif untuk fortifikasi maupun diversifikasi produk olahan berbahan dari tepung mokaf. Yang keempat yaitu pemasaran produk yang belum optimal. Saat ini mitra itu memiliki strategi pemasaran yang terbatas dan hanya dapat dipasarkan secara online melalui WA dan FB serta secara offline itu melalui 20 UKM, toko oleh-oleh maupun swalayan. Dari permasalahan tersebut, maka inovasi yang kami usulkan dari PT pengusul yaitu yang pertama adalah konsorsium mikroba terstandarisasi. Konsorsium ini telah diformulasikan dan telah diuji cobakan sebelumnya dari penelitian yang telah kami lakukan dan diperoleh 5 isolat terbaik dan berhasil untuk dalam proses fermentasi. Konsorsium ini bisa digunakan di dalam pembuatan starter dalam proses fermentasi tepung mokaf. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan Purwarupa Smart Dome berbasis PLTS. Alat ini akan digunakan di dalam perancangan pengeringan tepung chip singkong dengan menggunakan sel surya yang sifatnya ramah lingkungan, memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu sekitaran 200 kilo dengan estimasi waktu 1 hari. Tentunya ini waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pengeringan secara konvensional. Yang ketiga yaitu fortifikasi dan diversifikasi produk yang dengan menambahkan zat fortikan yaitu zat besi maupun vitamin. Kemudian diversifikasi produknya itu dari beberapa olahan berbahan tepung mokaf diantaranya adalah mie, kue, dan roti. Yang keempat adalah pengembangan website e-commerce. Jadi pengembangan ini akan terintegrasi seluruh data dari mitra, kemudian akan terdigitalisasi juga ke seluruh UKM mitra, sehingga dia akan menyebar maupun memperluas UKM yang bisa untuk proses pemasaran di dalam tepung mokaf ini.
Dari inovasi yang diusulkan tersebut tentunya ini sesuai dengan kepakaran dari tim pengusul yang kami miliki, di mana untuk konsorsium mikroba yang terstandarisasi ini dilakukan oleh saya sendiri selaku ketua pengusul dengan rekan saya, yang tentunya ini merupakan bidang kami di mikrobiologi dengan pengalaman penelitian maupun publikasi yang di bidang mikrobiologi maupun bakteri asam laktat ini akan membantu di dalam konsorsium mikroba yang terstandarisasi. Kemudian untuk pengembangan alatnya itu kami bekerja sama dengan dosen di bidang teknik mesin dari Universitas Teknologi Sumbawa dan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian untuk fortifikasi dan diversifikasi produknya ini kami bekerja sama sesuai dengan bidang keahlian di bidang gizi pangan dengan bantuan nanti kami laksanakan di Universitas Hasanuddin. Dan untuk pengembangan websitenya itu kami memiliki tim atau anggota peneliti itu dari STIKI Malang dengan bidang keahlian dan publikasi di bidang IT. Dampak dan manfaat dari proposal atau perencanaan yang kami lakukan ke depannya ini tentunya akan menghasilkan luaran baik secara fisik maupun non-fisik, itu akan dirasakan dampak dan manfaat dari PT Pengusul, mitra maupun masyarakat. Pada PT Pengusul itu sendiri karena kami dari konsorsium dari perguruan tinggi, maka ini akan berdampak bagi akreditasi kampus kami, kemudian pencapaian IKU diantaranya IKU 2, IKU 3 maupun IKU 5 yang berhubungan dengan mahasiswa, dosen maupun hasil dosennya ini nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian untuk mitra itu sendiri akan menghasilkan merasakan dari hasil inovasi yang kami berikan. Kemudian dari masyarakat sendiri itu secara tidak langsung nanti akan merasakan manfaat bagi produk yang berkualitas dan bergizi serta pengetahuan tentang potensi tepung mokaf sebagai substitusi tepung terigu. Sekian dan terima kasih.